Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dan sehari-hari saya mengajar di SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mulai dari diri pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya akan awali paparan saya tentang gambaran murid, di mana saya mengimajinasikan murid saya di masa depan 5-10 tahun mendatang itu seperti apa. Nah, seperti inilah mereka. Yang pertama, mereka itu mempunyai landasan keimanan dan ketakwaan yang begitu kuat. Kenapa ini penting? Karena iman dan takwa inilah yang akan terus mengawal mereka supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, saya selalu menanamkan kepada murid-murid saya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, agar kebermanfaatan kita begitu meluas, maka kita memerlukan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, serta mentalitas yang sekuat baja. Selanjutnya, beradab dan berbudi luhur. Adab itu begitu penting, jauh lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Ada tokoh hebat yang mengatakan bahwa adab tanpa ilmu itu seperti lentera di tangan bayi. Sedangkan ilmu tanpa adab itu seperti lentera di tangan pencuri. Ini begitu dalam maknanya. Sehingga dari kedua analogi tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa adab itu sangat-sangat penting, sedemikian penting sehingga ketika ilmu tanpa adab itu justru akan membawa keburukan. Kemudian berbudi luhur ini makna yang saya tuliskan di sini adalah bahwa mereka tetap membawa nilai-nilai luhur bangsa. Mereka tetap berada dalam identitas sebagai bangsa Indonesia, yang mana itu dicerminkan dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dalam rangka menjawab tantangan zaman, mereka juga harus mempunyai kreativitas yang tinggi, mampu berinovasi, menciptakan ide-ide segar maupun memodifikasi ide-ide yang sudah ada, serta mampu untuk berkomunikasi secara global dalam rangka menciptakan suatu kolaborasi. Selanjutnya, di zaman yang serba modern ini, akses untuk komunikasi itu begitu lebar. Kita begitu mudahnya untuk menjalin suatu komunikasi dengan mereka-mereka yang berada di luar sana. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menjalin komunikasi yang lebih baik, kemudian menjalin kolaborasi yang lebih luas, maka kita harus mempunyai wawasan yang juga luas. Jadi saya menuliskan di sini, murid-murid saya itu mempunyai wawasan internasional yang begitu luas. Selanjutnya mereka akan unggul, baik itu dalam prestasi maupun dalam ipteks. Ipteks ini adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, peduli. Peduli ini bukan hanya peduli terhadap sesama, tapi juga berinisiatif untuk melakukan suatu gotong royong dengan sesama. Kemudian peduli ini juga berkaitan sama kepedulian terhadap lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dan yang terakhir, bahwa sepintar-pintarnya orang itu adalah mereka yang terus-menerus merasa bodoh sehingga mereka terus-menerus melakukan pembelajaran. Jadi yang saya harapkan muncul dari anak-anak di masa depan itu adalah mereka akan terus-menerus belajar. Belajar ini bukan hanya dari pengalamannya mereka sendiri, namun juga belajar dari setiap kejadian baik yang menimpa pada diri mereka maupun yang menimpa pada orang lain. Itu diambil suatu pembelajaran dan dijadikan suatu
refleksi untuk perbaikan ke depan. Jadi seperti itulah gambaran saya tentang gambaran murid saya di masa mendatang. Kemudian dalam rangka mencapai komponen-komponen yang ada pada gambaran murid saya tadi, maka tentu saja diperlukan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Nah, ada beberapa hal yang harus muncul dalam lingkungan pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi-kompetensi yang sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah guru harus bertindak sebagai penuntun. Jadi tidak memberikan dikte, tapi menuntun setiap langkah demi langkah anak-anak dalam mencapai tujuannya. Itulah guru sebagai penuntun. Kalau kita merefleksi kembali tentang konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani. Petani itu hanya bisa menyiapkan ladang, menyiapkan pupuk, memberikan air, tapi tidak bisa mengubah munculnya tanaman padi dari biji jagung, nggak bisa. Maka guru juga demikian. Kita menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan murid. Tapi jadi apa murid ke depannya itu sudah digariskan dalam garis takdirnya. Kita tidak bisa mengubahnya. Selanjutnya, menciptakan suatu pembelajaran yang humanis. Yang ini dinyatakan dalam bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai kekuatan kodratnya masing-masing, maka proses pembelajaran juga harus mempertimbangkan itu. Sehingga tujuan pembelajaran di setiap anak itu bisa jadi berbeda. Selanjutnya menerapkan inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif ini adalah prinsip kita wajib untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri murid. Entah itu potensinya dalam bentuk apapun yang baik-baik. Dalam hal seni, dalam hal olahraga, dalam hal akademik apapun, kita wajib untuk menumbuh kembangkannya. Selanjutnya, tentang prinsip well-being. Jadi, sekolah itu saya bayangkan menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Mereka tidak merasa tertekan, mereka tidak merasa terbebani dengan semua tugas-tugas yang diberikan. Tapi justru ketika mereka bangun pagi, mereka itu dengan segera mengambil tindakan agar mereka cepat sampai ke sekolah. Ini memang sesuatu yang sangat sulit, tapi insya Allah dengan kolaborasi, dengan komitmen bersama, ini akan tercapai. Selanjutnya, karena saya membayangkan murid itu adalah seorang pemimpin di masa depan, maka di lingkungan belajar itu juga diajarkan tentang nilai-nilai kepemimpinan sekaligus nilai-nilai menjadi seorang wirausahawan. Selanjutnya, tentu saja sebagai instansi yang mulia, lingkungan pendidikan begitu, maka harus menjunjung tinggi integritas. Dan terakhir, karena saya berharap anak-anak bisa mempunyai wawasan internasional yang mumpuni, maka didukung juga dengan sarana prasarana yang juga bertaraf internasional. Selanjutnya, saya akan melengkapi beberapa pertanyaan pada poin refleksi mandiri yang kedua. Yang pertama, bahwa saya memimpikan setiap murid itu adalah pemimpin. Baik itu pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan juga meluas untuk masyarakat di sekitar, baik itu masyarakat di sekitar mereka maupun masyarakat global. Selanjutnya, saya percaya bahwa murid itu adalah seorang manusia. Kita sebagai guru itu berbeda dengan seorang penjahit. Di mana ketika kita datang ke seorang penjahit, kita kasihkan kainnya, kita berikan ongkosnya, kita sampaikan kriteria pakaian yang kita inginkan, maka selesai jadi. Nah, dalam proses pendidikan nggak bisa seperti itu. Ini adalah murid dengan keunikannya masing-masing. Maka proses pendidikan juga harus mempertimbangkan itu, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu dalam proses mendidik itu harus menerapkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Selanjutnya, saya mempunyai komitmen bahwa
yang menjadi prioritas saya dalam menjalankan profesi saya adalah murid. Jadi murid itu menjadi prioritas utama. Hal-hal yang berkaitan sama sarana prasarana, tentang tata tertib dan seterusnya itu semata-mata disusun dalam rangka membentuk murid yang baik. Seperti itu. Kemudian beberapa murid, dan saya bilang bisa mayoritas gitu ya, murid di sekolah saya itu sadar bahwa mereka itu berada pada keluarga yang menengah ke atas, yang kebanyakan itu sudah memberikan pengaruh terhadap negeri ini. Sehingga wajar kalau mereka menanggung beban itu. Ada harapan dari orang tua agar kelak murid-murid inilah yang melanjutkan estafet itu. Ada yang anaknya polisi, ada yang anaknya tentara, macam-macam, ada anaknya pengusaha dan seterusnya. Nah, saya yakin dan anak-anak juga sadar bahwa mereka lah yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Nah, oleh karena itu saya dan guru-guru kemudian mempunyai keyakinan bahwa sinergi yang kuat antara orang tua dengan murid itulah menjadi kunci. Di satu sisi orang tua pasti mengharapkan anak ini menjadi penerusnya, tapi di sisi lain sekolah juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, hal-hal yang bersifat teknis agar kedua belah pihak terpenuhi itu harus dikomunikasikan bersama. Jadi kuncinya yang saya yakini, baik saya maupun guru-guru teman saya yakini, komunikasi itu menjadi sangat penting. Selanjutnya saya dan guru-guru lain di sekolah memahami bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Sehingga dalam melakukan proses pendidikan, dalam menentukan tujuan suatu pembelajaran, itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Dan setiap anak itu mempunyai potensinya masing-masing. Nah, kewajiban saya dan juga guru-guru di sini adalah menumbuh kembangkan potensi itu. Seperti itu. Nah, dari sekian refleksi-refleksi yang sudah saya tuliskan, maka berikut ini rumusan visi yang saya tuliskan dalam kesempatan kali ini, yaitu mewujudkan pemimpin yang beriman, berbudi luhur, berjiwa wirausaha, pembelajar, unggul dalam prestasi, inovatif dan kolaboratif, serta berwawasan internasional untuk mengembangkan diri dan keluarganya dalam rangka membangun umat dan bangsa. Tentu saja visi ini mudah sekali untuk ditulis, tapi untuk mewujudkannya itu tidak semudah itu. Harus memerlukan suatu kolaborasi, harus memerlukan suatu support system, harus memerlukan komitmen bersama untuk mewujudkan visi yang mulia ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan kebermaknaan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, terus bergerak demi kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.